Kata Daniel J. Boorstin, a book is magical. It transcends time and space, ya. Buku itu magic, ya, atau bacaan, ya, kalau zaman sekarang tidak hanya buku kertas. Itu magic, melampaui ruang dan waktu. Kita tidak pernah ke Amerika barangkali. Kita tidak pernah di sudut-sudut Afrika. Kita tidak pernah keliling Indonesia. Tetapi melalui buku pengalaman kita menjadi sangat banyak. Pengalaman kita menjadi bisa merasakan apa yang dialami oleh para penulis-penulis itu. Ibu bapak sekalian, di dalam survei minat baca yang saya lakukan dengan teman-teman, dengan Ketua Ibu Labibah pada waktu itu, kenapa sih orang kok belum mau membaca? Kenapa sih gerakan literasi ini masih sangat susah? Jawabannya ternyata, mungkin nanti ibu bapak bisa menambahi ya, kenapa kok orang Indonesia masih suka melakukan hal lain di luar membaca. Karena ada anggapan bahwa membaca itu identik dengan pelajar. Ya, ketika kami bertanya, ibu, bapak, mas, mbak, apakah suka membaca gitu? Oh, sudah tidak, karena kami kan sudah bukan pelajar lagi ya. Saya sudah tidak kuliah kok ya. Saya sudah tidak lagi di dunia pendidikan, jadi sudah tidak membaca lagi. Selesai. Jadi ternyata itu banyak sekali jawaban-jawaban seperti itu, Ibu Bapak. Ternyata bahwa yang namanya membaca itu hanya identik dengan pelajar. Jadi ada kurikulumnya gitu ya. Untuk mengikuti kurikulumnya ada. Untuk mendapatkan nilai ketika ujian, selesai. Sehingga bagaimana yang namanya tolabul ilmi yang terus-menerus seperti GSM ini ternyata masih jauh. Kita tidak berbicara anggota GSM ya. Kalau anggota GSM pasti sudah sangat terpelajar. Pasti anggota GSM ini sudah haus untuk melakukan literasi terus. Tapi ternyata tidak untuk masyarakat kita yang masih 10 negara terbawah tadi. Karena ternyata membaca itu identik dengan kegiatan belajar mengajar. Lepas dari itu berarti tidak. Yang kedua adalah kuatnya oral tradition atau kuatnya tradisi oral ya. Ini juga saya alami di Aisyah, ibu bapak sekalian. Kalau di Suara Aisyah itu meminta orang menulis, itu sulit sekali. Karena banyak dai-dai kita yang sangat piawai untuk berbicara. Tetapi ketika meluangkan waktu untuk menulis, karena menulis itu kan ada formulanya, pembukanya seperti apa, penutupnya seperti apa, mengolah idenya seperti apa, itu kan ada formulanya, jadi agak susah juga. Sehingga seringkali yang namanya oral tradition ini dari generasi ke generasi, dari orang satu ke orang yang lainnya, lebih cepat dapat diterima dibandingkan dengan membaca. Kalau zaman sekarang orang lebih suka nonton YouTube ya, apa yang disampaikan di YouTube ini bleng-bleng begitu sepertinya masuk. Tapi kan itu pernyataan-pernyataan oral itu adalah permukaan. Selebihnya kalau memang kita ingin membahas ide yang kompleks gitu ya, ide yang utuh, kita akan sangat mendapatkan banyak hal apabila kita membaca buku-buku itu secara utuh. Oleh karena itu, kalau saya minta kepada mahasiswa, rujukan YouTube ditonton boleh. Tetapi kemudian untuk kedalamannya, kamu harus baca. Untuk memahaminya secara lebih lanjut, kamu harus baca. Saya katakan seperti itu. Tidak cukup hanya dengan menonton ke YouTube. Mungkin kita sering mendengar ustadz-ustadz tertentu atau ustadz-ustadzah tertentu mengatakan sesuatu. Di YouTube sudah cukup. Tapi kan kitab-kitab yang mereka baca, kita belum tahu. Rujukan-rujukan yang mereka baca, kita tidak kejar lebih lanjut. Nah, untuk mengejar itu, supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, kita lakukan dengan cara membaca buku, membaca literatur dengan cara yang bertanggung jawab. Ada juga jawabannya, saya tidak mempunyai akses pada apa yang dibaca. Nah ini ya, mungkin di Aisyah di daerah-daerah yang pedesaan, kita mengatakan, yuk Aisyah gerakan literasi, tapi nggak ada yang dibaca. Oleh karena itu saya sangat appreciate terhadap Aisyah yang menyediakan pojok-pojok baca, supaya mereka pulang dari sawah bisa membaca, pulang dari mengaji bisa membaca.
Karena kalau memang gerakan literasinya kuat, tapi yang dibaca tidak ada, yang dibaca nggak ada aksesnya, juga sama saja. Masyarakat tidak mendapatkan alternatif untuk bersama-sama menggairahkan gerakan literasi. Ada juga yang mengatakan, oh karena saya mempunyai pengalaman buruk ketika membaca khususnya textbook. Kenapa? Karena dibaca berkali-kali kok tidak paham ya. Bacanya itu sudah kemampuannya itu dikerahkan semua, tetapi ternyata tidak paham. Ada yang mengatakan begitu. Ini salah treatment, karena pada waktu membaca sudah langsung membaca dengan bacaan yang berbobot sekali, dengan bacaan sulit sekali, atau apalagi mungkin membaca buku terjemahan yang struktur bahasa Indonesianya sangat kacau ya. Kan kadang-kadang ada juga penerbit-penerbit yang buku-buku terjemahan di Google Translate apa adanya langsung diterjemahkan juga. Itu membuat pembaca menjadi pusing. Nah, kalau orang yang baru mulai akan gemar membaca buku yang susah, kemudian dia mengatakan, membaca itu ternyata susah, saya sudah tidak mau lagi membaca. Ada yang begitu juga yang kami wawancarai. Ada yang menganggap bahwa membaca itu kurang produktif atau membuang-buang waktu ya. Saya tidak sempat ya, bagaimana mau membaca? Mengurusi anak saja sudah dengan waktu yang saya sempat-sempatkan ya. Ini berjualan online aja sudah saya sempat-sempatkan misalnya begitu. Padahal sebetulnya kalau mau membaca persoalan bagaimana mendidik anak, cara kita mendidik anak akan lebih berkualitas. Padahal sesungguhnya kalau kita mau membaca bagaimana caranya supaya lebih efektif dalam berjualan online, maka jualan online-nya juga menjadi lebih berkualitas. Itu semua sebetulnya bukan pekerjaan yang membuang-buang waktu, tetapi jawaban masyarakat ada yang seperti itu. Ada juga yang malas membaca ya. Untuk apa sebetulnya membaca? Biarlah anak-anak muda yang baca. Saya tidak perlu membaca. Jadi gimana? Ayolah membaca. Nggak ada motivasi. Susah kalau orang yang tidak punya motivasi ini untuk bergerak. Susah untuk diajak maju. Susah. Ya, dia akan terlindas di dalam pusaran sejarah. Dan yang sekarang ini dengan adanya teknologi tadi yang sudah saya sampaikan, orang suka dengan teknologi digital, tetapi untuk melakukan segala hal yang lain, bukan untuk talabul ilmi, tetapi untuk persoalan-persoalan hiburan, persoalan katarsis katanya begitu ya, healing lewat HP katanya ya. Ada yang mengatakan jangan menggunakan healing sembarangan ya, tapi orang sudah cenderung mengartikan ini sebagai arti luas bahwa menghilangkan diri sejenak dari segala rutinitas itu disebut dengan healing. Dan mengatakan begini yang paling ekstrim, tidak membaca juga tidak mati kok ya. Tidak membaca tidak mati. Jadi orang zaman dulu tidak membaca itu tidak mati, tidak apa-apa, jadi kita tidak membaca. Padahal sebetulnya kita bisa melihat ada banyak persoalan ketika orang tidak membaca manuskrip, bahwa pada saat tanda-tanda seperti ini Gunung Merapi meletus, ya akhirnya terkena juga karena tidak membaca bagaimana ciri-ciri Merapi mau meletus pada waktu itu ya. Kemudian banyak hal nanti yang bisa kita lihat bahwa illiterate atau tidak membaca itu bisa menyebabkan banyak hal. Kebodohan sudah pasti. Karena kalau kita tidak membaca, apa yang menjadi perubahan dunia ini tidak dapat diikuti. Sementara dunia ini terus berubah dari zaman dulu dengan zaman sekarang pastinya berbeda. Teknologi-teknologi baru selalu muncul. Kalau kita tidak membaca, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka walaupun dulu kita pandai, sekarang menjadi bodoh. Ketidaksehatan, kematian, kemiskinan, peperangan itu merupakan dampak-dampak dari ketika seseorang itu illiterate. Dia tidak mendapatkan informasi yang mencukupi untuk mengarungi dunia yang semakin berkembang. Saya harap dari Aisyah ini kita akan mewarnai gerakan literasi untuk di seluruh dunia, Ibu Bapak sekalian. Apa sebetulnya hal-hal yang mempengaruhi minat baca, Ibu Bapak sekalian? Tentu yang pertama adalah atmosfer. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Bagaimana di dalam keluarga kita memberikan dukungan untuk membudayakan literasi atau memberikan budaya baca kepada keluarga kita sendiri? Seberapa banyak kita mengajak anak-anak kita untuk membaca? Seberapa sering kita melakukan diskusi-diskusi tentang buku-buku tertentu, novel-novel tertentu ya? Seberapa sering kita melakukan kajian di rumah?
di lingkungan kita, di komunitas kita. Seberapa sering kita melakukan itu? Jangan-jangan kita memang tidak melakukan apa-apa dan mengharapkan masyarakat di sekitar kita sudah otomatis senang membaca begitu. Oleh karena itu, mulailah dari keluarga kita sendiri, diri kita sendiri, lingkungan kita dan komunitas kita, sehingga nanti atmosfer ini akan tercipta. Mungkin dari atmosfer kecil-kecil terlebih dahulu, nanti akan meluas menjadi yang lebar sekali. Sehingga nanti akan terangkat Indonesia ini tidak lagi menjadi negara yang 10 ke bawah ya, 10 di bawah tadi, sehingga menjadi negara yang sangat literasinya tinggi. Yang kedua adalah fasilitas, Ibu Bapak sekalian, bagaimana ketersediaan tempatnya, bahan bacaannya, kenyamanannya, keamanannya, dan kesempatannya. Kalau di sekolah-sekolah, saya yakin ini sudah sangat digerakkan ya literasi di sekolah. Sebelum anak-anak masuk pada materi pembelajaran, anak-anak diminta membawa buku untuk membaca masing-masing. Ini sudah berjalan. Tapi ingat, ini tuh kaitannya dengan pendidikan, tepat lembaga pendidikan. Sementara masyarakat kita yang di luar lembaga pendidikan itu juga terus berlanjut thalabul ilminya seharusnya. Tapi mereka mengatakan kalau sudah di sekolah, sudah tidak bersekolah ya mandek. Berarti literasi tidak berjalan setelah mereka keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga yang mempengaruhi minat baca adalah reading skill, Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kemampuan membacanya. Ada masyarakat kita yang memang tidak akrab dengan bacaan ya, sehingga kemampuan membacanya menjadi sangat terbata-bata, menjadi tidak termotivasi, pengalamannya kurang dan kebiasaannya kurang. Oleh karena itu, 3 hal ini, mari warga Aisyah sekalian, gerakan kita adalah gerakan literasi, kita ciptakan atmosfer dengan baik, kita munculkan atau wujudkan fasilitas dengan baik, dan juga kemampuan-kemampuannya kita poles terus supaya mereka gemar membaca. Ibu, Bapak sekalian, untuk bagian terakhir ini adalah saya mengingatkan pada kondisi masyarakat milenial kesini ya, generasi X, Y, Z saat ini. Bagaimana kondisi-kondisi mereka? Tentu yang pertama, gadget addict. Ya, kita ini Ibu Bapak bangun tidur, sudah lihat HP. Mau tidur, lihat HP. Sebentar-sebentar lihat HP. Dan rasanya deg-degan kalau kita lama tidak menyentuh HP ya. Bahkan ada teman saya itu, Bu, kita tidak jadi rapat ya, saya mau pulang. Kenapa? Karena separuh nyawa saya ketinggalan di rumah gitu. Itu HP, oh alah HP ternyata separuh nyawa karena nggak bisa koordinasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah kita ini sudah gadget addict, Ibu Bapak sekalian. Informasi-informasi semuanya ada di sini. Sebuah dunia yang dilipat nih ya. Segala hal di sini, meteran di sini, Quran di sini ya. Jam di sini, semua ada di sini, sebuah dunia yang dilipat. Akibatnya dengan adanya gadget addict ini kita menjadi multitasking. Walaupun sekarang ini sambil melihat tayangan TV-mu dan juga GSM, mungkin kita sambil bisa melakukan hari ini. Nasinya sudah dimasak apa belum ya dan sebagainya. Multitasking, kita sambil rapat, kita sambil koordinasi dan sebagainya. Nah yang paling penting di sini adalah instan Ibu Bapak sekalian. Instan artinya bahwa ketika orang googling sebentar saja sudah mendapatkan informasi itu dikira sudah cukup. Padahal sebetulnya ini memang sangat membantu, tetapi kedalaman materi tidak bisa tergantikan. Kita tetap harus mencari rujukan-rujukan yang berotoritas, kita tetap harus mencari rujukan-rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sifatnya adalah komprehensif, tidak sepotong-sepotong, tetapi kita melihat atau membaca sesuatu yang bersifat tersistem ya, dari awal kita memahami pengertiannya, kemudian yang kedua kita memahami uraiannya, yang ketiga bagaimana kita memahami aplikasinya dan sebagainya. Dan yang berikutnya nanti mungkin anti mainstream, materialistik, hybrid, lazy itu akan saya sampaikan pada topik yang lainnya. Ini saya hanya sampai instan saja yang kaitannya dengan literasi. Mengapa begitu? Karena segala sesuatu hal sekarang ingin digapai dengan mudah dan cepat. Mencari data bagaimana caranya yang termudah.
Bahkan sekarang ini apa-apa lebih ingin tahunya lewat Google ya. Hari ini kok saya sepertinya lelah, capek, apa ya obatnya ya? Tidak bertanya pada orang yang berotoritas di bidang kesehatan, tetapi bertanya kepada Google. Mudah dan cepat. Nanti ribet karena merasa semuanya ini efisien dan efektif ya. Semuanya ada di sini, efisien dan efektif, kita selesaikan dalam satu waktu. Dan kadang-kadang orang berlama-lama di sosial media, menghabiskan waktu melihat Facebook. Facebook itu ada reelsnya, menonton TikTok ada reelsnya lagi, melihat IG ada reelsnya lagi, menghabiskan waktu berlama-lama untuk menonton reels orang-orang yang tidak kita kenal. Bagaimana mau membaca kalau sudah seperti itu? Apalagi banyak juga masyarakat yang kecanduan game ya. Kecanduan game tidak hanya pada anak-anak, tidak hanya pada anak muda, tapi juga orang tua ada yang kecanduan game juga Bapak Ibu sekalian. Menonton video dengan video-video yang jauh dari tolak ukur ilmi juga merupakan kecenderungan-kecenderungan pada masa sekarang. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa penelitian yang melihat pada fenomena banyak orang-orang yang dari generasi zaman old ini yang seringkali mudah menyebarkan kabar-kabar hoax ya. Kenapa mereka cenderung menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu benar itu? Karena yang pertama adalah malas konfirmasi ya. Ketika kemudian menerima kabar yang ada di HP, ini belum dicek apakah itu benar atau tidak. Lalu mereka kemudian share begitu. Tidak dikonfirmasi apakah rujukannya berotoritas atau tidak. Apakah sumbernya sahih atau tidak. Langsung disebarkan. Ingin segera menyebarkan karena ingin menjadi pahlawan informasi. Oh, ini di grupku belum ada yang posting. Ini saatnya aku yang memberitahukan pertama. Kemudian dia posting. Panik juga misalnya ya. Ini ada gempa. Wah, sebentar lagi mungkin gempanya akan sampai kepada kita. Sebelum betul-betul terjadi, disebarkan kepada orang lain. Bisa juga karena memang kesulitan untuk membedakan berita, analisis, dan opini. Pada masa dahulu, pemerintah kita sangat kencang terhadap informasi yang sampai ke masyarakat. Ya, dulu RRI, TVRI kan, dan juga media-media yang wartawan yang sangat berkualitas begitu. Mereka harus mempunyai prinsip balancing. Kalau ada narasumber ini harus diikuti dengan ini gitu. Kalau zaman sekarang informasi sedikit saja bisa disebarkan menjadi sebuah konten kan begitu. Sehingga orang-orang dari zaman old ini ya dalam beberapa penelitian itu karena mereka memang menganggap apa yang ada di media itu adalah segala hal yang valid. Sebagaimana dahulu ketika masih hanya TVRI, RRI, dan media-media lain yang berotoritas. Sehingga kemudian mudah sekali disebarkan kepada yang lain karena tidak ada pembedaan apakah ini sebuah berita ataukah hanya analisis ataukah sebuah opini pribadi orang. Nah, kecenderungannya bahwa segala sesuatu itu dianggap berita sehingga mudah sekali untuk di-share. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana caranya supaya kita tetap berada pada giroh literasi di era yang banyak hoax-nya ini? Ketika menerima informasi Ibu Bapak, jangan langsung share sebelum Anda tahu benar hal ini. Boleh dibaca sebelah kiri, sumbernya juga ada. Tetapi ini saya bahasakan dengan bahasa yang mudah. Apakah sumbernya terpercaya, Ibu Bapak sekalian? Ini masalah literate pada generasi kita sekarang. Sumbernya terpercaya enggak? Kalau berakhiran .com Anda harus berwaspada ya, karena .com itu kan artinya komersial ya, berbeda dengan misalnya SCID atau kemudian ada SCH ya, school, dan juga jurnal-jurnal ilmiah, mungkin itu berbeda Anda tanggapi. Tapi kalau beritanya .com dan sebagainya, Anda perlu cek dulu siapakah yang menulis, apakah ini juga ditulis oleh yang lainnya juga, cek siapa penulisnya. Cek tanggal beritanya cocok atau tidak. Misalnya kemarin ya, oh ada kerusuhan di dekat kita sekarang ini, jangan lewat sini ya, nanti kita pulangnya kan ada kerusuhan. Ternyata berita tahun lalu. Nah, kita cocokkan beritanya. Ini semua adalah fakta atau opini.
Kadang-kadang ya ada pejabat ini didemo oleh mahasiswa. Oh nggak ada beritanya di tempat lain ya. Ini fakta atau opini ya. Jangan-jangan memang untuk menggiring bahwa itu sebetulnya merupakan sebuah opini saja. Kemudian sudah baca secara utuh atau belum? Kadang-kadang kita terima pesan lalu kita konfirmasi. Benar nggak berita ini tadi? Dahulu ada berita Pak Habibie meninggal. Padahal baik-baik saja beliau waktu itu sebelum meninggal ya. Sudah dibaca belum? Belum, aku tadi langsung share karena belum dibaca secara utuh. Saya juga banyak sekali menerima link. Saya katakan, ini sebetulnya sama yang ngirim sudah dibaca belum? Ternyata jawaban yang ngirim belum. Ya. Karena banyak clickbait sebetulnya. Judulnya apa? Kontennya apa begitu. Jadi kadang-kadang kalau tidak bisa kita baca secara utuh, ternyata konten belakangnya atau buntut dari berita itu berbeda. Oleh karena itu sebelum kita sharing Ibu Bapak sekalian, bacalah dulu secara utuh. Cek tadi hal-hal yang sudah kita bicarakan di atas. Sudahkah kita pahami referensinya dari berita tersebut? Sudahkah kita pahami makna implisitnya? Sudahkah kita konfirmasi kepada ahlinya? Maka saya sangat takut sekali kalau akan share itu Bapak Ibu sekalian. Karena saya khawatir konten ini apakah memang betul-betul valid. Kalau memang sudah betul-betul valid dan kita yakini bermanfaat, tidak hanya bermanfaat saja ya, valid juga bisa, valid juga paling penting, maka kita baru melakukan share. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, tsunami informasi yang terjadi di kepala generasi kita itu bukan tsunami informasi yang sampah, bukan tsunami informasi yang penuh hoax, bukan tsunami informasi yang tidak valid. Tetapi kalau kita sudah menjadi agen-agen literasi di era digital, tsunami informasi yang kita berikan pada masyarakat itu adalah tsunami informasi yang valid. Tsunami informasi yang bertanggung jawab, tsunami informasi yang terverifikasi, tsunami informasi yang berkualitas. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, saya wanti-wanti ya, karena banyak sekali komunitas-komunitas saya di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah itu seringkali share. Padahal sebetulnya sumbernya belum terpercaya, penulisnya siapa belum jelas, tanggalnya kadang-kadang tidak cocok, dan kita tidak tahu itu fakta atau sekedar opini. Kadang-kadang belum dibaca oleh yang nge-share. Kalau itu adalah sebuah clickbait untuk sebuah kasus, kadang-kadang tidak ada referensinya, kadang-kadang ini kita tidak bisa memahaminya secara implisit, dan kadang-kadang tidak ada konfirmasi dari para ahli bahwa itu adalah benar. Cobalah kemudian misalnya ya, cobalah kemudian melakukan ini dari mana sumbernya, dari TikTok misalnya ya. Nah kita akan mengikuti bagaimana caranya ya, kita perlu membaca dengan rujukan-rujukan lain yang berkualitas. Ibu, Bapak sekalian, Al-Hujurat sudah mengajarkan kita untuk selalu melakukan tabayun ya, dengan cara yang teliti. Bagaimana caranya supaya kita teliti ketika kita menerima informasi, terima, baca, pikir, verifikasi, olah, timbang lagi, baru kemudian kita share Bapak Ibu. Terima, baca, pikir, verifikasi, olah, timbang lagi kemanfaatannya, baru kemudian share. Jangan masuk setengah share, masuk setengah share, masuk sekilas share. Jangan Bapak Ibu, itu juga melemahkan dari gerakan literasi kita. Kalau saya mencermati apa yang sudah dilakukan oleh Aisyah, literasinya banyak sekali. Literasi aksara dari masyarakat yang tidak bisa menulis, membaca menjadi masyarakat yang bisa menulis dan membaca. Kemudian literasi masyarakat yang tidak bisa berbahasa Indonesia menjadi masyarakat yang bisa berbahasa Indonesia. Derajat perempuan, cinta ilmu, cinta tanah air, bisa berpikir kritis, bisa memiliki identitas keislaman dalam keindonesiaan, responsif terhadap problematika zaman, cerdas secara digital, dan sekarang bagi saya Aisyah sudah sampai yang ke-8, yaitu literasi pada cerdas digital. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah jihad kita, jihad literasi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarluaskan hoax, karena sebetulnya itu akan melemahkan generasi kita yang akan datang. Mari mainstreamingkan gerakan literasi, mari lakukan modifikasi dari segala bentuk literasi masa lampau
terlampau menjadi bentuk-bentuk literasi pada masa sekarang. Mari buat support system di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, dan maksimalkan akal. Tabayyana rushdun minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Gunakan akal pikiran kita, niscaya akan jelas mana yang baik dan mana yang benar. Dan apabila kita itu berpegang pada yang baik, insya Allah itu seperti kita berpegang pada buhul-buhul yang tidak akan lepas dan akan menjaga kita di hari akhirat nanti. Membaca, memahami, menyerap nilai dan menggunakan kecakapan hidup kita agar survive di dunia digital yang sangat luar biasa. Selanjutnya, marilah kita berdoa pada generasi kita yang sekarang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Itu saja dulu Bapak Ibu sekalian untuk memancing diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.